Dia dengar kesini, tahu-tahu aksi suaminya itu lagi gelantungan, udah tulung nyeri, gitu dah. Ya. Halo, assalamualaikum, sobat licin. Ketemu lagi nih sama Kanyut Bersaudara dalam segmen kolor. Kanyut ngobrol horor, ya kan? Jadi hari ini ya kayak kemarin kita mau bahas sesuatu yang berbau supranatural lagi, berdasarkan pengalaman temennya Kesrek kali ini. Ini temennya, kalau kemarin kan kakeknya dari temen lu ya. Nah sekarang temennya dia sendiri nih, kejadian di Jawa Barat juga, sebuah kota. Enggak sih, nggak kota-kota banget ya. Iya, nggak kota-kota banget, desa gitu. Desa. Di pedalaman. Sebutin nggak di kotanya? Jangan ya. Enak lah ya, nggak enak. Coba silakan, Srek. Awal mulanya gimana? Ceritain. Perjalanan gua nyampe sono lah ya. Benar, perjalanan dulu sampai sono. Perjalanan gua nyampe sono, dari sini naik bis, terus naik ojek. Enggak. Aneh. Jadi gua kerja di sono. Di sono gua kerja di bidang konstruksi. Emang kerjanya emang suka ke kota-kota, tapi bukan di kotanya, jelas di perkampungan. Karena proyek ya. Proyek pesantren gitu kan. Nah, gue bagian di aluminiumnya waktu itu. Terus di situ gue datang nyampe sono, bingung dong nyari tempat tinggal di mana gitu kan. Ya kali gue tidur di atas ini genteng. Gitu kan. Nah, terus tidur nggak mungkin di atas genteng. Yo, kalau nggak lucok pernah dong. Itu di toren. Di atas genteng Pak RW. Terus cuma lu doang pernah ngelocok di atas genteng, lu doang. Sumpah, ada temen gue yang lain gak ada. lanjut. Nah, terus gue nyari kosan dong. Ya kontrakan, tapi di situ gue ngontrak di rumah orang. Rumah itu ada kamar kosong, kebetulan anaknya dia meninggal, yang gue tempatin sekarang gitu. Oh, jadi bukan kayak kontrakan berderet? Enggak, cuma satu rumah, ada kamar kosong bekas anaknya itu. Kebetulan anaknya udah meninggal. Ditempatin sama lo? Iya, gitu. Gue nempatin di situ 3 orang. Jadi tengah-tengah warga lah ya, tempatnya itu bukan kayak kos-kosan yang kita tahu. Kalau di sini kan kos-kosan semua tuh. Kontrakan semua. Kok ini nyampur sama warga, tinggal di salah satu kamarnya. Iya. Dan makan minum juga bareng sama mereka. Terus itu gue mulai kerja, sehari-harinya gue kerja gitu kan. Gak tanpa gue sadarin, yang punya rumah itu punya anak cewek. Oh, lu tadi nggak tahu nih? Gue nggak tahu awalnya dia punya anak cewek. Terus gue bilang pas gue balik, gue ada yang bersih, ada yang ngepel gitu kan, cewek. Terus, nah selang 3 hari kemudian, kenalah gue sama orang situ. Kebetulan umurnya di bawah gue. Cowok. Jadi lu jadi temen lu nih? Temen gue nih ya kan, temen gue namanya si Bro lah ya. Tuh, yang cewek yang tadi anaknya yang punya kosan, gimana tuh kabarnya tuh? Tadi dulu ya, harus jelas ya. Gue kan tuh kenal sama temen gue ini yang namanya si Bro ini. Nyari tahu dong ke dia soal cewek itu. Iya anjing. Oh ya, by the way nih teman-teman, sebelumnya kita jelasin dulu. Jadi ceritanya ini sebenarnya tentang arwah gentayangan orang bunuh diri ya. Iya. Ya bisa dibilang arwah atau bukan, pokoknya ada sering banyak kejadian penampakan di daerah situ. Meninggalnya gantung. Cuman tadi kita pembukaannya nyeritain si Kesrek ini gimana bisa sampai situ, dalam rangka apa, tinggal di mana. Gitu. Ini opening dulu. Lanjut sampai cewek tadi gimana tuh? Kenal lah sama orang itu ya kan. Gue nanya dong sama Ibro ini. Bro, gue bilang, itu anaknya sebapak, bukan?
Iya katanya, tapi udah lama misah sama suaminya. Oh, single parent. Punya anak? Anak satu, di bawah suaminya. Di bawah suaminya. Dia nggak tinggal di sama situ orang tua? sama orang tua. Umur berapa? Ya, di bawah kita lah, sekitar 25. Aduh. Anjing seger. Anjing. Lanjut. Nih, ingat, ini horor. Cerita horor sih, bukan stensil, maaf. Lanjut. Ya gua pulang gawe, dia di depan rumah dong. Ada tukang cilok. Terus ada juga tuh cewek lagi. Cakep juga. Satu lagi nih, selain tetangga gua bisa, temennya dia main tuh cewek. Ya. Nah, gua pulang gawe, ada tukang cilok di depan tuh, gua turun, ya kan emang di jalanan, ini rumah gua tinggal tuh, jadi menurun gitu kan. Turunan. Langsung Jadi teriak tuh rumah di bawah nih. Di bawah. Gua cerak tuh cewek, beliin cilok dong, katanya gitu. Oh, lu. Iya. Terus lu jawab apa? Gua beliin, gua nggak punya uang, gua ada ceban. Cuma ceban. Cilok ada 1000-an satu, mereka makan seorang goceng. Lah gua gak makan anjing. Tahan dulu, ini cerita apa sih? Cerita supranatural. Nah, ini alurnya memang begitu ya. Lanjut terus gimana? Udah lah, gua ngarep juga sih waktu itu Sama si deket cewek sama ini. cewek itu. Ya, ada kan. hubungannya, tenang aja. Iya, ngarep lah ya sama cewek itu. Tapi lama-lama gue perhatiin sering datengin laki gitu. Oh, didatengin cowok. Iya, diapelin sama cowok itu. Oh, punya pacar lagi. Ternyata gue tanya ke si bro itu siapa? Itu pacar si Teteh, dibilang udah lama. Gitu. Kata dia paling sekitar hubungan 1 bulan lah katanya gitu. Oh, iya. Sebab ya sekali waktu karena dia pas datang itu sore, sekitar jam 8 itu hujan malam itu kan, disuruh nginep. Wih, anjing. Sama si ininya, sama si Manya. Sama itu cewek. Nginep di sini aja katanya gitu kan. Wah. Nah, itu gue sih gak ada curiga, mungkin tidurnya lah di ruang tamu lah ya. Dulu. Ini kayaknya kita intermezzonya kejauhan. Jadi gini aja. Khusus lu nih yang pada penasaran sama cerita si cewek single parent ini. Kayaknya kita bakal bikin video khusus nih. Ya, siapa namanya? Nama samaran. Ceweknya itu nama samaran aja. Samaran Fitri. Oh, nama samarannya Fitri. Ini bukan Ya. nama beneran. Si Nah, cewek. lakinya Idul. Pacarnya. Pacarnya Idul. Fitri. Jadi nih ya, buat cewek yang namanya Fitri ini, kita bakal bikin video khusus aja. Gimana? Setuju nggak? Ya kan? Setuju apa enggak? Di komen di bawah. Ya kan? Kan samping gue lu. Ya iya, ntar gue juga penasaran. Ntar kita bikin episode khusus, ya kan? Kalau ini kan segmennya kolor, Kanyut ngobrol horor. Kayaknya kalau ini nama segmennya kencerit, kepengen cerita. Ya kan? Jangan negatif dulu. Kencerit, kepengen cerita gitu. Oke, lu tunggu. Pasti kita bikinin buat lu nih cerita soal si cewek ini gitu kan. Dia cerita yang positif. Yang positif-positifnya aja, yang negatifnya mah ya ceritain juga. Udah lanjut, udah skip. Kamar samping gue lu itu cewek. Iya enggak? Skip. Lanjut, temen lu. Ibro gimana Ibro? Sebab gue sama si Bro itu kan kenal udah lama ya. Gue situ gawe mungkin udah hampir 1 bulan lah ya. Gue gawe udah 1 bulan, banyak orang sana. Yang deket gue sama si Bro doang. Akrab lah, kayak kental ya. Pas gue nge-vape, dia pengen nge-vape juga. Dia pengen nge-vape juga tuh. Akhirnya dia beli vape. Terus suatu saat dia ngajakin gue beli liquid. Malam, siang, Itu malam, habis sisa. jam-jam 8 lah ya. Jam 8 malam. Tempat liquid itu App Store adanya jauh dari situ. Jauh. Dan lewatin kampung-kampung jalan raya. Tapi sepi banget. Gak ada penerangan lampu. Muat jalannya selebar apa tuh? Muat 2 mobil Kalau apa? untuk jalan dari tempat gue yang tinggal ke jalan raya itu jalanannya itu muat 1 mobil doang. Kalau motor lewat nyalip misalnya. Oh, 1 mobil jadi 1 motor lah ya. dari tempat tinggal lu ke jalan raya, jalanannya cuma muat 1 mobil. Pas Ya, tuh, jalanannya 1 mobil, gimana 1 tuh? motor. Jalanannya itu enggak ada aspal, banyak batu-batuan, tanah-tanah, jadi ngebul lah kalau musim kemarau. Kalau situ ngebul lah ya. Musim hujan becek. Udah gitu jalanan begini, banyak kayak turun bukan jelas lah. Nama juga di gunung.
Tapi udah sepi gunung sih itu di kebun teh. sekeliling itu di sepanjang jalan banyak Sepanjang rumah, jalan apa itu jauh-jauh. sini rumah, di depan sono lagi berapa meter kemudian baru rumah, lewat dikit lagi ada sawah, lewat dikit lagi tuh ada kayak hutan, tapi bukan hutan, kayak kebun-kebun, bukan kebun. Saya nih anjing, Hutan bukan kebun apa? Jadi itu ubon. iya. Jadi itu gede, itu tebing, tinggi tebing. Oh. Di sini tuh pinggir ini jalanan, sebelah sini tebing dia, tebing, Pinggirnya tebing. tinggi, di atasnya tuh kayak hutan lah ya, Pepohonan tapi lah. sering disinggahin orang gitu kan, buat cari kayu bakar. Oh, nyari kayu. Ada yang bikin lahan kebun juga di sana sebagian. Ngebon lah ya. Sampingnya ini jalan, ini tebing, bawahnya tuh ada kuburan. Oh, jadi ini jalan nih. Di sini tebing, sebelahnya tanahnya menurun, di bawah Iya. ada kuburan, makam. Makam ada beberapa aja sih itu kan. Nggak Di banyak, rumah, ini makam, sebelah sana ada empang. Tapi makam biasa bukan Makam yang- bukan TPU sih. bukan TPU, bukan yang dikeramatin juga. Bukan, itu Keramat Jati. Orang Jati. Beli kerang dong. Nah, Kerang bulu. Nah, terus gua lewat lah ya. Udah lewat jalan itu terus tembus ke jalan raya. Emang kalau mau ke jalan raya harus lewat jalan itu? Iya, Oh, gitu. itu jalan satu-satu jalan. Satu jalan. Lewat jalan raya. Jalan raya juga gelap, bro. Jalan rayanya ini segede apa nih kalau Jalan boleh tahu? raya itu Lebih gede dong pasti dari jalan tadi yang mobil besar dua lah masuk lah. Dua Oh, mobil. Jalan raya kayak jalan di desa lah. Ya, cuma mobil doang masuk. Jalanan juga banyak yang bolong-bolong. Terus ya gelap juga, banyak kebun bambu, terus pohon-pohon kayu. Agak pedalaman berarti ya. Pedalaman banget. Pedalaman banget. Nah, nyampe sono gue lurus. Jauh juga tuh. Jalan kaki. Naik motor. Kalau jalan kaki nggak mungkin juga udah malam. Kuburan lagi ya. Betul ada motor dia. Gue pakai motor dia, sono sampai lah. Udah lewat jalan itu kan. Gua akhirnya masuk ke jalan yang mau ke kosan gua dong. Pulang dari sono tuh. Pulang dari vape store nih. Dapat ini nggak ya endorse dari App Store ya? Lu nyebutin namanya nggak? Enggak sih. Nggak usah lah. Nah terus, Ya tergantung, kalau pengen Udah. sebutin nama bisa kirim email. nah udah, gua lewat situ, pulang, lewatin tebing itu lagi. Tebing tadi yang ada makam. Nah, sekitar jam 9:30 lah kira-kira ya. 10 malam. Oke. Gua bilang, hawanya tuh nggak enak, kayak merinding gitu, ya kan. Terus, gua juga nggak tahu kalau bawahnya itu kuburan. Oh. Taunya itu besoknya lagi siang lewat situ. Siang. Jadi gua lewat situ, kok sepi ya, bikin hawanya nggak enak gitu. Lu nggak tahu kalau itu kuburan? Nggak tahu gua. Sebelumnya nggak. Nggak berarti ini gua udah gitu kan jalan lewat situ juga. Buat apa gua ke depan sana gitu kan? Oh iya. Lu kalau kerja nggak lewat situ? Enggak. Cuman kalau ada keperluan gua lewat sana. Gitu. Nah udah gua lewat. Kalau tebing itu gua bilang ke si bro, hawanya nggak enak ya, gua bilang sepi. Gua merinding begitu aja. Anyep ya? Iya, dia diem aja. Dia kan bawa motor tuh, dia bawain motor, gua dibonceng. Diem aja. Udah, pernah aja, cuma bilang gitu doang. Terus nggak lama nyampe lah kosan gua. Oh. Gua lah baru cerita. Dia baru cerita pas udah Iya. nyampe. Jadi Terus lanjut nih, lu balik ya, ke gua kosan. balik ke kosan itu, sampai balik kosan itu, dia baru cerita. Di situ tuh katanya ada orang meninggal gantung diri. Gantung diri. Iya, anjing pantesan bilang kok nggak enak ya, gua bilang. Terus gua nanya, emang penyebabnya apa? Gua gituin. Dia bilang sih istrinya selingkuh, lakinya tuh nggak terima, apa sakit hati, akhirnya gantung diri. Asmara ya kan? Nah, Enggak, tar dulu. Ini yang gantung diri orang udah berkeluarga dong. Iya. Berarti. Umuran berapa? Umur? kalau untuk umur sekitar 40 ya, 45. Kata dia, kata dia. Oh gitu. 45. Tapi istrinya muda bro. Oh jadi nikah umurnya jauh. Jadi beda 15 atau berapa tahun gitu lama istrinya. Jauh Istrinya lebih. berarti masih 20-an ya? Ya sekitar 25 Iya, gitu kan. iya. Ya. Belum punya anak, udah punya anak. Udah katanya sih udah punya anak 2 ekor. Oh, Iya. berarti sekarang istrinya single parent dong? Siapa tahu disuka sama selingkuhannya juga. Oh, iya benar, bisa jadi. Iya. Gitu ke gap kan. Jadi awalnya sih Ceritanya gimana tuh? dikasih tahu sama warga, katanya ke suami ini kan. Kata warga katanya, saya suka ngelihat ada cowok masuk ke tempat AA kalau apa berangkat kerja. Ke rumah? Iya. Anjay, kagak modal. Lu di, aduh oyo ke? Di mana ke? Ya, Tapi si apartemen. si lakinya nggak terlalu nangkepin, dia nggak, soalnya nggak ngeliat dengan mata kepala sendiri katanya.
Tapi di rumah selingkuhnya. Di rumah. Wah, gila. Selingkuh ngapain sih bro? Ya nggak tahu ya Kak. Kan kita mah mikirnya jangan sujon, yang positif-positif aja ya. Ya siapa tahu aja kan dia nggak macem-macem, namanya juga di rumah punya anak, mikirnya positif aja. Ya paling ngapain sih palingnya? Ujung-ujungnya minta kelamin ya. Selingkuh ujung-ujungnya kelamin. Karena si bapak kan udah semi tua, ininya masih muda, Hampir tua ya. jadi si orangnya tidak mumpuni untuk melayani si istri, mungkin gitu kali ya. Iya. Dia belum nggak kenal minyak itu sih ya. Jangan dibilangin Coba kalau dia kenal. mungkin iya istri gak bakal kabur kemana-mana lah. Tapi Ketiga, sempet kepergok nggak sama si suaminya tuh? belum, masih ngulur-ngulur waktu untuk lihat aslinya gitu, Belum nggak cuma mergoki. dari katanya aja gitu. Baru warga doang nih yang Baru warga beberapa orang yang desas-desus. tahu gitu. Terus suatu saat seperti biasa si istri ini laki-lakinya pagi kerja, Ya. pura-pura tapi Ya. pura-pura berangkat kerja, padahal ngumpet di rumah satu warga dekat situ untuk ngintip, katanya sih ngeliat kejadian yang sebenarnya bener apa enggak istrinya tuh selingkuh. Udah dia gitu, si lakinya dari rumah nggak pernah sejam ya, udah selang sejam berangkat kerja, datang lakinya, Cowok selingkuhannya itu. selingkuhannya datang Datang. sama lakinya didiemin dulu. Biar masuk dulu. Biar masuk dulu, masuk mana dulu? Masuk rumah. Oh. Kirain. Nggak mungkin kan masuk ke kelurahan. Rumah lanjut. Nah, udah sejam, masuk lakinya masuk ke rumah, kan sepi, pintu tutup, anaknya pada sekolah, Oh iya. tutup sejam, jadi bawa kunci dia pintunya. Oh, buat masuk. Iya, bawa kunci, sedangkan kan pintu kunci kan sudah 3 ya, di Iya. bawah sudah 1, Ah. di bawah, masuk sama RT sama warga, masuk, digerebek ngapain coba? Lagi di mana posisi? Di dalam kamar. Di kamar. Iya. Ya, nggak jauh. Mencatur. Cuman ludo, mencatur, main ludo, nggak mungkin. Kita kan bikin positif, jangan sujon, Ya. positif, nggak Udah, mungkin, macem-macem ya. Di situ. Ya paling Ya, situ di ini. rame tuh rame. Lakinya Tadi dulu. Pasti gerbek, dibugil gak? Itu dia. Oh, Lagi bugil kondisi dong. bugil. Kondisi bugil kayak Oh, mungkin dia ini kali Tas, apa main Sweet Jepang yang kalah buka, Oke. nggak mungkin ngapa-ngapain, enggak. Entah setelah main apa sebelum, yang jelas keadaan lagi telanjang lah dua-duanya. Oh, ya itu Sweet Jepang. Kalau nggak gerah kali ya Geram, karena sono kan kampung gak ada AC. AC. Mau gak buka pakaian. Iya, padahal mau ngobrol ya kan. Ngobrol horor ya. Nah, Horor. udah. Yo, Terus grebek. gerbek. Karena pintu kamar dikunci, Dobrak. didobrak. Terus sama semua orang dobrak kebuka, ya udah dia lah nggak bisa ngapa-ngapain dong, nggak bisa ngelak. Oh, gue kira lu mau ngomong nggak bisa Ngelak dong. Bisa ngelak. Akhirnya katanya sih langsung lah disuruh Pak RT-nya si ininya si Lanjut, istrinya silakan. suruh pakai ini, pakai ya adalah kain apa untuk baju lakinya, tapi lakinya sebelum pakai baju dibantai dulu sama suaminya, Mungkin lah dipukulin pasti. dulu, dibawa keluar, diarak, udah. Tapi itu mending loh. Lu sempet tahu nggak kemarin ada berita yang di Kalimantan apa kalau nggak salah apa di mana? Gue lupa. Tukang pakaian dia curiga istrinya selingkuh, dia pura-pura pergi dagang padahal ngumpet di plafon. Diintipin tuh, ditungguin kamar, diintipin, dia ngumpet di plafon. Ternyata benar si istrinya bawa selingkuhan ke rumah begini, ya kan? Apa itu? Diintipin, diliatin kan, oh benar pas lagi begini dia turun ngambil pisau daging, dobrak, dibacok dua-duanya. Oh iya, pernah baca. Gue liat videonya tuh, ada videonya, si ceweknya udah di teras, udah tepar, bugil, udah darah mulu, dibacok sama suaminya. Si selingkuhannya juga habis dibacok, sempat kabur. Nah si suaminya ini habis ngebacok mereka berdua tuh Nyerahin diri. nyerahin diri gitu. Dia arak kalau ini. Arab, yang tadi Arab, Sama orang tua bukan. bukan berbakti pada orang tua. Ya, Lanjut. dikebugin lah ya. Oh, dikebukin. Yes. Dia Arabnya telanjang lah. Iya, si lakinya doang, tapi kan kalau yang bininya kan masih ada. Karena warga situ ya, warga situ juga. mungkin. Udah kan, sampai situ mungkin ada cekcok segala macem sama suami kan. Besoknya suaminya ngilang. Si suami yang Suami resmi, sahanya ya. nggak ada di rumah, ngilang. Oh, gitu.
Hilang sehari 2 hari nggak ketemu, kok dicari-cari nggak ada gitu kan. Mungkin dia pikir, kalau warga mikir paling gagal ribut kemarin dia nendangin diri apa gimana gitu kan, kabur. Terus nggak lama, 3 hari ada 1 orang ke hutan yang tebing itu nyari kayu bakar. Kebetulan lagi nyari kayu bakar, posisi pas mau azan maghrib lah ya, sore. Terus nggak sengaja gitu dia nyari kayu bakar, ini pohonnya ada ranting-rantingnya yang putus. Pas dia nggak lihat ke atas, cuman bungkutin doang. Tapi kok ada bau lalat terus bau bangkai gitu. Pas ambil, dia dengak ke sini, tahu-tahu si suaminya itu lagi gelantungan. Udah gelantungan aja, gelantungan mau begini pakai tangan. Dia gantung diri, iya. Mati ya. Cir, maghrib serem ya. Iya, maghrib. Nah, terus gimana dong tuh? Kayunya dilempar dong sama dia. Nggak kuat mungkin ya, takut gimana. Iya. Yang di gendongan tuh kayak semua dilemparin, udah dia kabur. Yang di gendongan sayang udah nyari. Berat, anjing larinya. Iya. Maksudnya kalau gue sih ini aja yang gue buang, yang di gendongan kan larinya berat. Iya. Terus kabur dong, lari ke bawah, nyari teriak keluarga. Oh si Mamang ini gantung diri gitu kan. Rame tuh. Nah ya datang ke sana, udah bener kan, gantung diri diambil, terus dimandiin, terus malam itu juga dikuburin. Nah, dulu. Ini yang gua heran, dia gantung diri ya. Itu bener tuh gantung diri. Takutnya sih, gua takut curiganya gue sih ya, takutnya bukan gantung diri ya, bisa aja kan dia digantung sama selingkuhannya si itu cewek yang kita nggak tahu sih ya. Tapi kesimpulannya warga nyimpulin gantung diri gitu ya. Gantung diri karena patah hati. Dia yang ngempanin orang lain yang tuh. Kalau udah urusan asmara nggak usah terlalu ini deh, nggak usah terlalu dalam, terlalu diambil pusing, ya kan? Kalau misalnya lu ngalamin kejadian serupa, ya berarti dia nggak layak buat lu. Udah nggak usah dipusingin. Bikin kalap setan itu, bro. Iya. Lagi bunuh diri bukan dilarang kan dalam agama, nggak boleh. Kayak dia nih dulu mau bunuh diri, nggak jadi karena dia tahu itu terlarang. Gua lagi. Pas gerimis, ya kan? Gara-gara siapa tuh? Tahu gue lupa lah itu. Gara-gara Tia. Terus lanjut. Udah dari mandiin, udah terus besoknya tahlil. Tahlilan. Biasa lah ya. Di rumah sih. Di rumah dia nih yang istrinya yang nyelenggarain. Tahlilan sehari 2 hari. Kelas ketiga malamnya itu malam ketiga. Jadi orang tahlil kan dari mana-mana ya. Kalau di kampung kan kompak, nggak cuma di sini yang kayak orang datangin tahlil yang belakang kagak. Kalau di sana kan kompak, dari mana aja datang. Kalau dia di daerah itu dia tahlil habis sisa biasanya. Bisa ya. Karena dia waktunya panjang kan. Pulang, habis kelar tahlilan sekitar jam 9 lah kira-kira. Dia pulang, si warga nih, temen lu nih. Warga, salah satu warga. Lewatin tebing itu, yang kejadian bunuh diri itu. Di tebing itu yang tadi lu cerita, yang ada makam. Dia bunuh dirinya tuh di situ. Terus lewatin situ. Lewat itu. Jalan nih rame-rame. Enggak, anjing sendiri. Wah, anjir. Karena kan emang di beberapa RT bisa tuh pulangnya bisa. Dia pulang sendiri. Udah tolong, ada yang teriak, kita tolong sambil merintih gitu kesakitan katanya. Tapi suaranya kayak si suami ini yang mati bunuh diri. Dia kenal suaranya. Udah tolong nyeri gitu dah. Tapi dia jalan aja. Itu sih udah dianggap. Itu sih cuma ngegoda ya. Nah, terus jalan aja. Tapi udah kelar tuh hari itu. Tapi besoknya dia bilang sama warga. Cerita gua dapat gini. Tapi warga nggak tahu ini. Dapat teror lah ya, gangguan dari si ini arwah ini katanya kan. Si orang yang tadi gantung diri itu. Udah. Besoknya lagi tahlilan, dia nggak digodain. Yang lain ya, anak muda yang pulang dari mana, yang dari jalan raya itu kan lewat situ. Bukan yang tahlilan, bukan. Anak muda, motor kan itu posisi gelap tuh. Yang ada cuma lampu motor doang dong. Di situ bener-bener nggak ada lampu. Lampunya tuh jarang-jarang. Jauh ya. Jauh. Terus di depan kan pohon kayu, di sini tebing, di bawah kuburan. Pakai motor lewat cuma lampu motor doang dong. Sendiri. Dia berdua boncengan. Pas
jalan abis asik-asik ngobrol katanya kan, nggak ngeh dia abis ke temannya kan ngobrol, besok orang ngobrol kan begini, teman bilang pas lihat begini ada orang itu yang mati itu berdiri, iya di pinggir jalan di bawah tebing, pas banget anjing diri begini, Terus dia yang bom ngebut anjing, nggak jatuh untungnya nggak jatuh, cuma masih kontrol ya. astagfirullahaladzim, semua langsung digas kan, jalanan hancur juga bodo amat, Iya, motor rusak bodo amat, yang penting selamat dia. Nah, udah besok harusnya berhenti, hilang lagi, tanya balik kemana kan, balik miring gitu. udah Itu besoknya gimana tuh? besoknya aman. Sampai dia cerita juga, tapi Cerita yang keluarga. ditampakin tuh beda-beda RT. Jadi misalnya nih RT 1 udah, gantian RT 2 RT digoda, ya. RT 2 udah, gantian RT 3 nih digoda. Iya. Tar dulu, ini setan apa petugas sensus? Itu biasanya hansip. Masih keliling, absen. Ya, terus Terus udah talilan terus pas ke hari ke-7 itu udah gempar lah warga. oh karena tiap hari Tiap hari ada diteror aja. terus, ada yang ditampakin selalu ngucap tolong nyeri katanya, tolongin sakit gitu doang. Sambil diri ngomong begitu, suaranya pun udah bukan suara kayak orang dong, udah takut kan. Udah gitu pas waktu itu yang terakhir orang lihat itu pas hujan gerincik-gerincik gitu, gerimis. Itu emang waktu-waktu rawan tuh Ya. kalau gerimis malam-malam ya. Udah gitu tempatnya juga angker banget, Orang bawah lihat. kuburan. Ada yang lihat tuh. Iya, itu lagi bertiga. Jalan, tiba-tiba di depannya itu, Ada doi itu. di samping tebing itu, Oh. diri, tulung katanya. Dia "Tulung, jalan sakit." kaki. Si orang itu bertiga jalan kaki. Terus dicuekin. Rencana mau ke sana balik lagi. Oh balik arah. Langsung. Udah besoknya lah baru bilang. Ngomong ke warga yang ditalinin. Oh jadi tar dulu, setelah banyak teror dari si makhluk yang menyerupai orang yang gantung diri ini, jadi warganya akhirnya ini kali ya kesal, Ya, juga lah. capek, Iya. capek. Aduh nih kayaknya kita nggak bisa diem aja nih. Terus akhirnya lapor Akhirnya ke nyarilah sesepuh di sana yang bisa gitu kan, yang bisa ini nyempurnain apa gimana gitu ya. terus gimana? Nah, Di mediasi lah gitu ya ya. sengaja dia Panggil. enggak sih, waktu itu pas banget dia nampakin juga. Oh. Cuman yang datang ke sana 2 orang aja, yang lain nggak ikut, mungkin di belakangnya atau gimana gitu ya. Nampakinnya di mana tuh? Yang Di datang. di tempat biasa itu. Pas si sesepuh ini lewat. Sengaja emang karena kan orang laporan bahwa penampakan selalu ada di situ. Nah akhirnya si sesepuh ini lewat Nah, sendiri. dia lewat sana berdua Berdua. sama temenin lah, karena udah tua juga, kalau kabur kan nggak kuat sendiri, paling digendong kalau dia kabur. Berarti dia takut juga ya sama ya. Ya sama. Terus gimana nih ceritanya? Nah, Jadi gimana nih? udah pas banget. Sama dia takut. Ada. Terus gimana tuh pas ada? Ada, untungnya dia berani si Ingkong itu ya. Oh berani ya. Iya, akhirnya diajak ngobrol. Oh ditanya tuh. Iya, kenapa kamu bisa jadi sampai kayak gini gitu. Naon mana? Nah, Gitu. katanya saya minta disempurnain aja, saya salah, saya bunuh diri gini. Maksudnya disempurnain gimana ya? Mungkin didoain atau makamnya sempurnain atau gimana, karena kan Kan udah dikubur tapi orang bunuh diri kan katanya sih nggak diterima hidup depan di bumi juga kan, katanya gitu kan. Gua nggak ngerti juga lah ya Itu buat kalian yang ngerti bisa komen mungkin dia lah. merasa bersalah juga lah bunuh diri itu kan karena cinta. Udah, Iya akhirnya cinta. Untung lu nggak bunuh diri. anjing. Lanjut. Udah. Akhirnya ya udahlah kalau mau punya kamu begitu katanya kan, kalau sesepuh itu ke si Si Abah si ini. Jin ini besoknya didoain. Kayak ngadain datengin ke makamnya si ini, didoain, udah besoknya aman. Selang 3 hari 4 hari emang sih nggak setelah itu pun, setelah doain itu pun warga nggak ada beban lewat situ. Iyalah. Karena emang udah keseringan diteror kan, Udah males juga. image-nya udah wah di jalan aman Iya. nih. Tapi Aman setelah 4 hari didoain itu ada 1 orang yang berani lewat sana, mungkin ngetes apa gimana, uka-uka kali ya, uji nyali. Lewat sana aman. Aman ya, nggak Nah, ada apa-apa ya. laporan, oh aing lewat sana kemarin aman, nggak ada apa-apa katanya kan. Tapi setelah di doain itu yang istilahnya bahasanya mereka tuh disempurnain, ya. itu pernah ada lagi nggak sih nongol gangguan-gangguan gitu? Nggak ada. Kata teman lu aman tuh. Aman. Sampai sekarang aman. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Cuman ini yang kamarnya samping gua gimana? Bentar. Oh jadi
intinya aman ya. Udah aman sih, cuman ya yang nggak aman kamar sebelah lu itu. kalau gua cuma suka ada gerti kesakitan gitu. Oh, jadi kesurupan kali. Wah, kayaknya kita harus bahas di video sendiri nih, ya kan? Nanti sabar lu pada lu ya, awas. Sekarang kita minum dulu aja. Aman tuh. Ini by the way, kita nih airnya nggak ada mereknya. Kenapa nggak ada mereknya? Karena belum disupport sama mereknya, akhirnya kita lepas ya. Tapi kan bisa kelihatan lah ya di botol apa, air mineral. Kali aja kita besok dapat email ya kan. Semua juga ya mineral. Iya, minum aja dulu. Jadi gangguan-gangguannya cuma sebatas gitu ya. Dia Setelah meninggal itu setelah meninggal itu dia bilang tolong sama sakit, menampakkan diri menampakkan gitu diri. aja ya. Ternyata dia minta disempurnakan. Makanya minta tolong. Nah, tapi emang yakin itu dia? Enggak sih, aku nggak yakin. 100%. Soalnya kan orang mati bukannya kalau gentayangan mah enak dong paling susah. Iya makanya. Nah ini dia letak pesan moralnya. Di video kita tuh akan selalu ada pesan moral di akhir ya kan. Kebayang nggak kalau Entah misalkan- moral baik, Nah. entah moral buruk. Kebayang nggak kalau orang mati udah dikuburin dia gentayangan, terus siksa kuburnya di mana? Itu dia makanya sebenarnya gini ya. Kalau yang gua tahu menurut dalam keyakinan kita sebagai muslim, ini gue juga merujuk pada ulama-ulama yang suka buat tonton lah sedikitnya gitu. Mereka tuh bilang emang menurut Islam itu nggak ada arwah gentayangan. Jadi setiap orang yang meninggal apapun caranya, seperti apapun meninggalnya, itu arwahnya sudah pindah alam dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia gitu kan. Nggak ada tuh arwah gentayangan. Jadi yang namanya arwah gentayangan itu udah bisa dipastiin itu jin sih. Itu yang gua tahu menurut ceramah para ulama yang gua tonton gitu. Jin yang menyerupai si korban itu ya? Jin yang menyerupai, ya kan kalian tahu kan, lu juga ya tahu kan Shrek, jin, setan, iblis itu kan emang kerjaannya menggoda manusia, menggoyangin iman manusia. Jadi bikin orang berpikir takut sama jin, takut sama setan. Oke, mau lo nggak takut. Nah itu mereka tuh tujuannya bikin manusia lupa harusnya takutnya sama Allah gitu kan. Setahu gue sih nggak ada ya yang namanya arwah gentayangan. Paling jin yang menyerupai ya buat ngegoda manusia. Jadi akhirnya orang pun takut, kok si Anu gentayangan nggak ada. Dan si jin atau kunti pocong itu aslinya nggak berbentuk loh. Nggak berbentuk ya. Iya, nggak berwujud kayak di YouTube gitu. Oh lu pernah lihat tuh? Pernah waktu itu. Tapi ntar lah cerita. Ntar lah ada lagi. Itu Banyak lu tungguin bisa nyata aja. kasih itu dulu. Tuh bisa nyata. Yang jelas pocong itu nggak berbentuk kayak di YouTube Tuh, di itu film-film. bocorannya tuh nggak ada bentuknya. Nih pernah lihat nih dia nih. Nggak ya bentuk kayak gini gitu kan, pakai baju berbentuk gini enggak. Bukan. Cuman dia tarah pokoknya. Ntar lah. Bener ada. Ntar tenang aja. Tungguinnya makanya subrek, ya kan? Like, share, biar nggak ketinggalan. Komen dong biar ramai. Komen biar rame. Ada pertanyaan, ada pendapat-pendapat yang nggak berbeda sama kita. Mungkin Boleh kita komen. juga nggak tahu, boleh komen nanti. Atau ada Kita cerita bahas. kalian yang mau di-update di kita juga nggak masalah channel kita. Nanti ada email di bawah nih, Nah. kalian bisa kirim untuk ke email kita. Kalau misalnya kalian pengen ceritanya kita bahas, kita Iya. baca. Nah, Jadi. Ini apa nih? tolak Aduh, tolak. Sponsor ceritanya nih. enggak, gua lagi meriah. Transferannya belum ada. Lumayan. Gua nolongin dia biar iklan biar rame. Gue butuhnya tolak miskin. Jadi pesan moralnya nih pertama, ya kita rangkum aja nih. Langsung pesan moral yang pertama, nggak usah terlalu sama asmara tuh nggak usah terlalu dalam amat ya. Bahaya. Nih ngalamin hampir bunuh diri, ya kan? Untung nggak jadi. Itu kan bercanda, gua aslinya mah. Anjing, nganggap kamu. serius aja itu. Keluar air mata, anjing Bercanda gimana? Mau gue datengin saksinya dari Aceh ke sini nih. Ya pokoknya itu. Satu, sama asmara jangan terlalu dalam amat lah. Iya. Tetap hidup tuh fokus kita itu hidup dengan baik, jadi orang baik, beribadah. Ya kan semua kita makhluk hidup diciptakan untuk beribadah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah.
bukan untuk mikirin coli lu. Bukan untuk mikirin asmara, jadi nggak terlalu dalam ya kan. Nah, Ini dia banyak simpenannya, tante gift, tante lux, ya begitulah kira-kira. Yang paling putih Shinjui itu di Jepang tantenya dia. Nah yang kedua, kalau kalian ngerasa diganggu sama arwah gentayangan atau apapun itu, kalian tanemin dalam pikiran kalian. Ini pesan gua sih, gue pribadi karena menjalankan ini. Tanemin dalam pikiran kalian kalau itu tuh cuma jin yang mau menggoda kalian. Karena nggak ada manusia yang udah meninggal, nggak ada yang arwahnya gentayangan, nggak ada. Mereka udah pindah alam. Pesan moral ketiga apa? Ada nggak pesan moral? Oh iya, jangan coba-coba berpikir buat bunuh diri. Bukan. Bunuh diri itu perbuatan yang bodoh, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, bener nggak? Apalagi dilarang dalam agama. Rugi anjing. Rugi itu, dia aja nggak jadi tahu rugi. Matinya begitu aja siksanya tuh, Iya. gantung lagi, hidupin lagi, Nah, gantung lagi ya. Dan keyakinan kita gitu ya, misalnya lu bunuh diri, minum racun, itu lu akan dikasih ganjaran nanti, lu akan dimatikan dengan cara seperti itu, dibangkitkan lagi, disuruh minum racun lagi. Bayangin, nggak boleh. Enak sih begitu. Terus udah ya segitu aja Udah. paling nih cerita pengalaman pribadinya Kesre. Bukan dia sih yang ngalamin, temennya yang ngalamin. Nah, tapi nanti ada juga cerita yang waktu gua kerja di Kota P di Sumatera. Iya. Kota P di Sumatera. di apa tuh? Sumatera Selatan apa ya? Sumatera Utara gitu ya. Pokoknya itulah. Iya. Ya, sekian dan terima kasih dari kami Duo Kanju. Oh iya. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan share terus video Komen kita. yang banyak. Komen yang banyak. Kalau kalian mau cerita kalian bacain, kirim email. Ada di bawah emailnya, nanti gua taruh. Atau Nanti kita DM usahain. aja ke IG. Ya, IG belum dibikin anjing. DM aja, DM aja IG siapa kan DM-in. Iya. Oke, thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.